perayaan kurban misa yang pertama, atau perayaan Ekaristi untuk pertama kalinya. Jadi malam hari ini benar-benar untuk pertama kalinya dirayakan Ekaristi di dalam perayaan suci atau peringatan tahunan. Itulah kenapa tidak ada sakramen kudus. Dan nanti semua hosti suci, tubuh Kristus yang dibagikan, berasal dari hosti suci yang baru, yang dikonsekrasikan khusus pada hari istimewa hari ini. Jadi itu hosti yang baru. Maka ditandakan dengan kosong, karena ini Ekaristi pertama. Bahasa logisnya adalah, kalau ini Ekaristi pertama, kan berarti tubuh Kristusnya belum ada. Ditandakan dengan kosongnya tabernakel di sana. Bagian pertama homili ini katekese. Setiap hari Minggu tata krama atau tata cara kalau kita masuk gereja adalah berlutut. Hayo siapa yang belum berlutut, berarti masih keliru ketika kamu memasuki gereja. Mari mulai diperbaiki mulai minggu depan. Tata cara orang Katolik kalau masuk gereja adalah mengambil air suci, membuat tanda salib, kemudian sebelum duduk berlutut, arah pandangannya, matanya kepada tabernakel, hatinya pun kepada tabernakel, karena di dalamnya bertahta tubuh Kristus sakramen Maha Kudus. Itu tata keramanya begitu. Siapa yang belum berlutut, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kecuali memang kamu sakit, sulit berlutut, kaki lagi patah, atau sesuatu yang membuat kamu tidak mungkin berlutut. Ini pengecualian. Tapi tata kerama untuk orang baik-baik saja, datang ke gereja sebelum duduk berlutut, pandangan hati mengarah kepada tabernakel, yaitu tubuh Kristus sakramen Maha Kudus yang ada di sana. Ini pelajaran pertama. Namun ketika tabernakel kosong, apakah berlutut? Tidak. Sebab tidak ada yang disembah, tidak ada yang dihormati. Maka kalau berlutut terhadap siapa kamu? Maka kelainan terjadi pada Kamis Putih. Lalu bagaimana kalau Kamis Putih? Ada altar. Altar yang ada di depan kita ini adalah simbol Kristus. Kristus Yesus Tuhan kita itu imam, altar, kurban. Jadi altar di sini simbol Kristus, tanda Kristus hadir dilambangkan dengan meja altar. Maka Kamis Putih kalau memasuki gereja, arah pandangan, arah hati kepada altar. Beda sedikit ya. Jadi gampangnya adalah altar dihormati dengan cara membungkukkan badan. Coba perhatikan bagian awal tadi. Biasanya kalau hari Minggu ada sakramen Ramabayu mau naik ke sini, berlutut pasti. Tapi tadi awal Ekaristi Ramabayu mau naik apa? Membungkuk tadi. Karena berbeda yang dituju, yang dihormati. Pendek kata, setiap ada sakramen Maha Kudus, berlutut, arahkan pandangan dan hatimu kepada sakramen suci tubuh Kristus. Kalau tidak ada, arahkan pada altar simbol Kristus, membungkuk. Itulah cara tata krama orang Katolik. Ayo diingat-ingat, dilakukan supaya anak-anak, remaja, balita melihat. Sebab orang Katolik ilmunya ilmu apa? Sekali lagi, ilmu melihat. Setiap kali mereka melihat akan begitu tahu tanpa diajarkan. Ini pelajaran yang kedua, membungkuk jika tidak ada sakramen suci. Pelajaran ketiga, saudara-saudari, apa itu tubuh Kristus? Apa itu sakramen Maha Kudus? Apa itu misa? Dijelaskan dalam teks-teks suci yang hari ini kita rayakan. Mulai dari firman pertama, firman kedua lebih jelas, Mazmur tanggapan jelas banget. Bahkan awal sekali yang namanya antifon pembuka maupun nyanyian pembuka sangat jelas menegaskan apa artinya misa. Kurban misa, perayaan Ekaristi sangat jelas. Dalam firman yang kedua dinyatakan, setiap kali kamu makan roti ini, yang dimaksud roti Ekaristi, hosti itu. Rasul Paulus katakan, kamu mewartakan wafat Tuhan. Wafat Tuhan terjadi di mana, saudara-saudari? Wafat Tuhan terjadi di kayu salib, di Kalvari, Golgota. Jadi makan roti
berarti sedang berada di bawah kaki salib Tuhan. Ini lebih jelas dengan bagian awal namanya antifon pembuka yang tadi Rama Bayu nyanyikan, juga dinyanyikan oleh kor. Selayaknya kita berbangga akan apa? Salib Tuhan kita. Kita harus bangga akan salib sebab kurban misa adalah salib. Kurban misa adalah kurban salib. Ekaristi, roti suci adalah kurban salib. Maka berulang-ulang Rama Bayu mengatakan, setiap kali kamu ikut misa, kamu berada di bawah kaki salib Kristus. Bagaimana mungkin kamu berbuat yang aneh-aneh? Bagaimana mungkin kamu live TikTok di bawah salib Kristus? Bagaimana mungkin kamu begini-begini, selfie atau video atau aneh-aneh atau ngobrol atau hal-hal yang lain di bawah kaki salib Kristus? Coba perhatikan pas nanti terjadi konsekrasi, tubuh Kristus diangkat. Kalau yang di bagian tengah akan lebih jelas, kalau yang bagian pinggir tidak terlalu jelas. Maka kalau ke gereja pilihlah depan dan tengah karena akan lebih jelas lagi. Pada saat tubuh Kristus diangkat oleh imam, perhatikan dari belakang dengan pandanganmu lurusnya kemana? Lurus, hosti suci, pandang naik, belakangnya apa? Salib Kristus. Itulah kenapa di dalam gereja Katolik selalu salib Kristus. Bukan Kristus yang bangkit, bukan Kristus yang lagi terbang tangannya begini, atau bukan yang memberkati, atau Kristus joget, apalagi tidak ada begitu. Di dalam gereja Katolik selalu lambangnya apa di bagian paling depan? Kristus yang tersalib, lambang salib. Karena apa? Untuk menandakan setiap kali tubuh ini diangkat, umat memandang tubuh itu dan jelas pandanganmu tertuju pada tubuh yang belakangnya salib untuk mengingatkan pikiran kita, hati, jiwa kita. Ini kurban salib. Jadi itu kenapa kok diangkat tuh maksudnya begitu. Biar dipandang dari belakang, oh ini dia salib Kristus. Teks hari ini jelas sekali bicara mengenai itu. Kalau kita bicara mengenai Mazmur tadi piala, itu persekutuan dengan apa? Darah Kristus. Darah Kristus, pertanyaanku adalah ditumpahkan di mana? Di salib. Jadi sekali lagi ketika piala suci diangkat, ini darah Kristus, kemudian kamu lihat dari belakang piala suci, atasnya salib, seakan-akan dalam bayanganmu, seakan-akan imam mengangkat piala suci itu, ini wadah kan, seakan-akan darah Kristus menetes ke dalam piala itu, tes, ditampung dalam piala itu demi keselamatan umat manusia. Ini bahasa-bahasa simbolik, tentu tidak harafiah, tapi ini adalah suatu pemahaman simbolik, pemahaman spiritual. Tetapi tubuh Kristusnya benar-benar tubuh Kristus. Tindakan-tindakannya simbolik, tapi tubuhnya benar-benar tubuh Kristus. Itulah kenapa pada saat konsekrasi dikatakan inilah tubuhku. Bukan dikatakan inilah lambang tubuhku. Bukan dikatakan inilah roti yang melambangkan tubuhku. Bukan, tetapi apa? Inilah tubuhku. Jadi ini benar-benar tubuh Kristus. Ini pelajaran untuk Kamis Putih yang sekali lagi mengingatkan kita bersama misa kurban Kristus. Di dalam misa kita berada di bawah kaki salib Kristus, maka jangan main-main karena kita sedang berada di bawah Yesus yang disalibkan dalam setiap misa. Masukkan dalam pikiran, diolah dalam hati, munculkan dalam perilaku, dan biarkan perilakumu itu dilihat anak-anakmu, cucu-cucumu, pahopu-pahopumu, sehingga mereka melihat apa yang diajarkan opungnya, engkongnya, simbahnya, bapaknya, mamanya, inangnya. Bukan sesuatu yang konyol dan bodoh dan menjijikkan, tapi sesuatu yang penuh dengan penyembahan kepada Tuhan. Ekaristi itu pelajaran untuk orang lain, terutama untuk anak-anak kecil. Kalau kamu bersikap serampangan di dalam Ekaristi,
Pelajaran apa yang sedang kamu berikan dalam anak-anakmu? Kalau nggak sempat mengajar di rumah, ajari mereka paling kurang 1 jam, 1,5 jam di dalam perayaan Ekaristi ini. Nomor 2, Kamis Putih mengingatkan kita pada pembasuhan kaki, yang nanti juga akan diungkapkan secara simbol. Imam akan membasuh 12. Tentu 12 ini melambangkan para rasul. Tidak usah dicari Yudasnya yang mana. Tidak perlu. Tidak perlu. Nanti apalagi saling nunjuk siapa yang jadi Yudasnya. Tidak perlu dicari seperti itu. Karena mereka semua tidak ada yang Yudas di antara kita. Yudasnya adalah orang yang main HP dalam gereja. Yudasnya adalah orang yang serampangan kalau ikut misa. Ingat tadi dalam firman Tuhan, Yudas ikut perjamuan kerasukan iblis. Ingat tadi itu. Ingat bacaannya. Yudas ada di sana ikut perjamuan, tapi dia kerasukan iblis. Jadi bahkan dalam peristiwa paling suci, kalau hatimu tidak terarah pada Yesus, kamu bisa kerasukan iblis. Pikiranmu, hatimu, jiwamu. Jadi Yudasnya tidak ada di 12 ini. Tadi setiap orang serampangan kalau setiap kali ikut kurban misa. Itu Yudasnya. Mereka akan dibasuh kaki, bahasa simbol. Yesus yang membasuh kaki. Yang memberikan perintah baru. Perintah baru supaya saling mengasihi. Yang ditandakan dengan saling membasuh kaki. Makna paling sederhana, maknanya begini membasuh. Membasuh itu gunanya apa sih? Supaya bersih. Jadi saling membasuh, aku membasuh kamu, kamu membasuh aku, dia membasuh saya membasuh dia, dan seterusnya. Saling membasuh, saling membawa pada hal yang bersih, saling membawa pada hal yang baik. Itu arti dari saling membasuh. Bergotong royong, bahu membahu, saling membasuh, saling membuat bersih, saling membuat makin suci, saling membuat makin baik di hadapan Allah. Saling membasuh, saling membersihkan. Sebab apa? Tuhan katakan, tidak semua kamu bersih. Kita ini bersih tapi tidak semua bersih. Kita sama-sama orang berdosa, tapi diharapkan Tuhan saling membawa pada hal yang bersih itu. Masih ada satu makna lagi, yaitu makna pengorbanan diri. Tapi mungkin tidak sekarang ku sampaikan. Tahun depan masih ada Kamis Putih. Ku jelaskan tahun depan. Untuk sementara 2 makna ini rasanya sudah cukup untuk kita bawa pulang. Bahwa misa kurban Kristus. Yang kedua, saling membasuh, saling mau menjadi bersih satu dengan yang lain. Demikian makna Kamis Putih. Shalom Alaikum.